Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiva Cynthia, NIM 2402007, Program Studi Agroteknologi dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saya akan menjelaskan laporan praktikum tentang materi akar dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Latar belakang. Akar merupakan organ vital pada tumbuhan. Semua tumbuhan berpembuluh mempunyai akar. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, biasa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Namun, fungsi yang tidak kalah penting adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut di atas tanah. Tujuan praktikum. Setelah praktikum dilaksanakan, mahasiswa akan mampu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 2. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggal dan akar serabut. 3. Menjelaskan modifikasi akar. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Di sini kita menggunakan yang pertama yaitu mikroskop, gelas beker, silet, pipet tetes, kaca preparat, kaca penutup, dan yang terakhir pipet tetes. Dan untuk bahan yang pertama yaitu akar bayam duri, akar jagung, akar kangkung, akar anggrek, dan akar kecambah kacang hijau. Cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan mikroskop dan bersihkan. Yang kedua, siapkan dan bersihkan kaca benda atau preparat. 3. Iris tipis bahan yang telah disiapkan. Keempat, letakkan bahan yang telah diiris ke atas kaca preparat, lalu teteskan air. Yang kelima, setelah itu tutuplah menggunakan kaca penutup. Dan yang keenam, amatilah pada mikroskop. Yang pertama yaitu akar kangkung. Menurut Gaya, klasifikasi tanaman kangkung yaitu kingdom, lantae, divisi, spermatophyta. 2. Akar bayam duri memiliki akar tunggang yang dalam dan kuat disertai akar serabut di mana sekitar akar utama. 3. Jagung memiliki sistem akar serabut yang tumbuh luas di bawah permukaan tanah, membantu penyerapan air dan nutrisi secara efisien. 4. Kecambah kacang hijau memulai pertumbuhannya dengan akar tunggang yang tumbuh dari biji. Yang kelima, akar anggrek terbentuk silindris dan berdaging, lunak, mudah patah dengan ujung akar yang berunsur licin, sedikit lengket. Dalam keadaan kering, akar anggrek akan tampak berwarna putih, agak perak dengan bagian ujung akar berwarna hijau atau keunguan. Akar anggrek ini termasuk dalam akar serabut. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jaringan penyusun akar primer ini sama dengan jaringan penyusun akar sekunder, yaitu jaringan terluar adalah epidermis sebagai pelindung, jaringan dasar yaitu korteks, jaringan stele yang terdiri dari jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Yang membedakan jaringan penyusun sekunder ini adalah kambium yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada akar. Jaringan penyusun akar dikotil dan monokotil ini juga sama, yaitu jaringan pelindung dan terluar ini berupa epidermis, jaringan dasar atau korteks, jaringan endodermis, dan jaringan stele. Yang membedakan antara keduanya yaitu adanya kambium serta terjadi pemanjangan pada akar utama sehingga terlihat satu akar yang paling menonjol. Inilah yang terjadi pada dikotil, sedangkan pada monokotil akarnya tumbuh langsung dari batang dan
sama panjang atau sering disebut akar serabut.